Indonesia tahun 1998, sebuah negara besar berada di ambang perubahan. Krisis ekonomi melumpuhkan sendi kehidupan, ketidakpuasan sosial meluas, dan legitimasi kekuasaan mulai runtuh. Di tengah kekacauan itu muncul kisah seorang remaja perempuan yang memilih untuk bersaksi ketika banyak orang memilih diam. Namanya Ita Martadinata Haryono. Puluhan tahun kemudian perdebatan tentang kasus perkosaan massal pada tragedi Mei 1998 kembali mencuat, termasuk melalui pernyataan politisi Fadlizon yang memicu polemik publik. Kita nggak pernah tahu ada nggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Peristiwa lama kembali dipertanyakan, ingatan kolektif diuji, dan nama Ita kembali disebut sebagai salah satu saksi yang tidak sempat berbicara di panggung dunia. Ini bukan sekedar kisah korban, ini adalah kisah tentang keberanian, trauma, dan misteri yang belum sepenuhnya terjawab. Silakan tonton sampai selesai. 1997 dan awal 1998 ditandai tekanan ekonomi yang tajam. Nilai tukar rupiah jatuh, perusahaan runtuh, pengangguran meningkat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Di kampus-kampus, mahasiswa mulai membentuk barisan protes. Mereka menuntut reformasi total dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Demonstrasi berkembang dari mimbar bebas menjadi mobilisasi massa. Spanduk dan poster memenuhi gerbang kampus. Tuntutan tak lagi samar. Mereka menyebut korupsi, kolusi, nepotisme, dan konsentrasi kekuasaan sebagai akar dari krisis. Tanggal 12 Mei 1998, ribuan mahasiswa Universitas Trisakti melakukan aksi damai. Menjelang sore, tembakan dilepaskan aparat. 4 mahasiswa tewas, puluhan terluka. Rekaman visual peristiwa itu menyebar cepat dan membentuk gelombang empati nasional. Penembakan di kampus Trisakti bukan hanya tragedi kampus, tetapi momen retak psikologis publik terhadap negara. Selama puluhan tahun, stabilitas menjadi narasi utama Orde Baru. Namun ketika mahasiswa yang menjadi simbol masa depan kemudian tewas dalam aksi yang damai, legitimasi moral aparat runtuh di mata masyarakat. Banyak analis menyebut peristiwa ini sebagai titik ketika ketakutan kolektif mulai berubah menjadi kemarahan kolektif. Dari sinilah kontrol sosial melemah dan ruang kekacauan terbuka. Esok harinya pada tanggal 13 Mei 1998, kabar tertembaknya keempat mahasiswa Trisakti beredar luas. Siang hari, kerumunan massa mulai terkonsentrasi di sejumlah titik. Dalam waktu singkat, Jakarta berubah menjadi wilayah tak terkendali. Kerusuhan meluas, api terlihat di banyak titik kota, penjarahan dan pembakaran terjadi beruntun. Komunitas Tionghoa menjadi sasaran utama. Properti mereka dirusak dan dijarah. Banyak keluarga bersembunyi di loteng, gudang, dan rumah tetangga. Tim gabungan pencari fakta mencatat puluhan kasus kekerasan seksual dan lebih dari 1.000 korban jiwa dalam kerusuhan. Karakter kerusuhan menunjukkan lebih dari sekedar ledakan emosi massa. Sejumlah saksi dan peneliti mencatat adanya pola lokasi, waktu, dan sasaran yang berulang. Beberapa area diserang hampir bersamaan menimbulkan dugaan bahwa sebagian kekerasan tidak sepenuhnya spontan. Dalam studi konflik sosial, pola semacam ini sering disebut sebagai opportunistic organized violence, kekacauan yang dimanfaatkan oleh aktor tertentu untuk memperbesar dampak teror sosial. Ita Martadinata Haryono adalah siswi SMA berusia 18 tahun, tinggal di Sumur Batu, Jakarta Pusat. Berasal dari keluarga Tionghoa. Ia dikenal ramah, aktif, dan peka terhadap orang lain. Hidupnya cukup sederhana sebelum tragedi mengubah arahnya. Ita menjadi korban kekerasan seksual dalam rentang kerusuhan Mei.
Ia mengalami trauma fisik dan psikologis. Namun Ita tidak memilih menghilang. Ia mendekati jaringan relawan dan mulai terlibat dalam pendampingan korban lain. Ia membantu proses konseling dan pencatatan kesaksian. Tim relawan menemukan banyak korban mengalami trauma berlapis. Rasa takut, rasa malu, dan tekanan keluarga untuk diam. Dalam banyak kasus kekerasan seksual massal, hambatan terbesar bukan hanya trauma, tetapi struktur sosial yang menyalahkan korban. Budaya stigma membuat banyak penyintas memilih bungkam. Ita berada dalam posisi langka, bersedia dikenali sebagai korban sekaligus saksi. Keputusan itu membawa resiko sosial dan keamanan yang tidak kecil, terutama dalam situasi politik yang belum stabil. Menurut kesaksian teman dan relawan, menggambarkan Ita sebagai pribadi yang memiliki empati tinggi dan rasa tanggung jawab sosial di atas rata-rata untuk usianya. Setelah kerusuhan Mei 1998, muncul kebutuhan mendesak untuk menangani korban secara cepat dan rahasia, terutama korban kekerasan seksual yang tidak berani melapor ke aparat. Dari situlah lahir jaringan sipil bernama Tim Relawan untuk Kemanusiaan. Kelompok ini terdiri dari rohaniawan, konselor, pekerja sosial, dan aktivis HAM yang bekerja di luar struktur negara. Fokus mereka bukan hanya bantuan darurat, tetapi pemulihan psikologis dan pendokumentasian kesaksian. Ita Martadinata masuk ke lingkaran kerja ini sebagai relawan. Perannya bukan sebagai juru bicara, melainkan penghubung awal antara korban dan konselor. Ia membantu menciptakan rasa aman, menemani proses cerita ulang trauma, dan memastikan kesaksian dicatat dengan persetujuan korban. Dalam kerja pendampingan, kepercayaan menjadi mata uang utama. Dan relawan muda seperti Ita sering lebih mudah diterima oleh sesama korban usia remaja. Tim relawan juga bekerja metode dokumentasi berlapis, wawancara tertutup, pencatatan kronologi, verifikasi silang, dan pengamanan identitas. Tujuannya agar kesaksian bisa digunakan untuk advokasi tanpa membahayakan korban. Dari sinilah terbentuk basis data kasus yang kemudian menjadi rujukan berbagai laporan independen tentang kekerasan Mei 1998. Keterlibatan Ita berkembang dari pendampingan menjadi kesiapan bersaksi. Ia termasuk dalam kelompok korban yang diproyeksikan memberi testimoni di forum internasional. Dalam praktik advokasi HAM, langkah ini sangat strategis karena memindahkan isu dari ranah domestik ke pengawasan global. Artinya, kesaksian tidak lagi hanya menjadi cerita pribadi, tetapi bukti yang berpotensi menekan negara untuk merespon. Dalam konteks itu, posisi Ita menjadi penting. Ia mewakili pergeseran dari korban pasif menjadi saksi yang aktif. Peran ini yang membuat namanya menonjol di antara ratusan korban lain. Bukan karena paling sering tampil, tetapi karena bersedia melangkah ke tahap kesaksian terbuka. Tanggal 9 Oktober 1998, pagi hari, suasana di sebuah rumah di kawasan Sumur Batu, Jakarta Pusat tampak tidak biasa. Ita Martadinata Haryono ditemukan tidak bernyawa di kamar tidurnya. Penemuan itu segera mengundang perhatian aparat dan relawan yang mengenalnya. Garis polisi dipasang, rumah keluarga yang sepenuhnya menjadi tempat aktivitas sehari-hari berubah menjadi lokasi penyelidikan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya banyak luka akibat senjata tajam di beberapa bagian tubuh. Luka tusuk ditemukan di area dada, perut, dan lengan. Sementara luka sayatan terdapat di leher. Terjadi juga kerusakan pada alat vital korban. Tidak ada indikasi perlawanan panjang di seluruh rumah, yang kemudian memunculkan pertanyaan, apakah serangan terjadi sangat cepat? Atau korban mengenal pelaku dan tidak mengantisipasi ancaman sejak awal? Kepolisian bergerak cepat. Kurang dari 24 jam kemudian, seorang pria bernama Suryadi, juga dikenal dengan alias Otong atau Bram, ditangkap. Ia adalah tetangga korban. Dalam pemeriksaan awal, ia mengaku masuk ke rumah untuk mencuri, kemudian panik ketika aksinya diketahui, lalu menyerang korban. Versi ini segera disampaikan ke publik sebagai motif utama, pencurian yang berubah menjadi pembunuhan. Namun sejumlah detail teknis memunculkan diskusi di kalangan pengamat dan relawan HAM.
Intensitas luka yang banyak sering dikategorikan dalam kajian forensik sebagai serangan dengan eskalasi emosi tinggi. Dalam banyak kasus kriminal biasa, pelaku yang panik cenderung melarikan diri setelah korban tidak berdaya. Pada kasus Ita, pola luka menunjukkan serangan yang berulang. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut murni reaksi spontan atau dipengaruhi faktor lain yang tidak sepenuhnya terungkap di persidangan terbuka. Aspek waktu juga menjadi sorotan. Pembunuhan terjadi hanya beberapa hari sebelum rencana keberangkatan Ita sebagai saksi dalam forum internasional. Informasi mengenai rencana kesaksian itu sudah diketahui di kalangan relawan dan sebagian jurnalis. Kedekatan jarak waktu ini tidak pernah diakui aparat sebagai faktor relevan dalam motif, tetapi tetap menjadi titik tanya yang terus dibahas oleh komunitas advokasi HAM. Lalu 2 hari setelah pembunuhan, terjadi pembobolan di kantor lembaga relawan yang terlibat dalam pendampingan korban kekerasan Mei 1998. Sejumlah perangkat penyimpanan data dilaporkan hilang. Peristiwa ini tidak pernah secara resmi dihubungkan dengan kasus Ita. Namun dalam kronologi aktivisme saat itu, kejadian tersebut memperkuat rasa curiga adanya tekanan terhadap jaringan pendamping korban. Proses hukum terhadap pelaku berjalan dengan kerangka tindak kriminal umum. Kasus tidak diperluas menjadi penyelidikan, kemungkinan intimidasi saksi, atau penghalangan kesaksian. Dengan demikian jalur investigasi berhenti pada motif individu. Ketika 2 narasi ini tidak pernah dipertemukan dalam audit independen, ruang abu-abu sejarah terbentuk, tempat spekulasi tumbuh dan kepercayaan publik mulai melemah. Lalu 27 tahun kemudian, tepatnya bulan Juni 2025, muncul pernyataan Fadlizon selaku Menteri Kebudayaan memberikan pernyataan bahwa tidak ada perkosaan massal pada tragedi Mei 98. Masyarakat tersentak. DPR pun bersuara. Ini kalau saya bicara ini kita sakit, Pak. Saya termasuk bagian juga yang ikut mendata itu testimoni sangat menyakitkan. Kita bawa itu testimoni dalam desingan peluru. Dan gugatan resmi dilayangkan di PT UN. Gugatan ini diajukan oleh penggugat 1 yaitu Marzuki Darusman selaku Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta. Dan penggugat 2 adalah Ita Fathia Nadia selaku pendamping korban perkosaan Mei 1998. Mereka didampingi oleh koalisi masyarakat sipil melawan impunitas. Beberapa saksi dihadirkan. Antara lain adalah Wiwin Suryadinata, Ibunda Ita Marta Dinata yang kini menjadi bikuni. Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk pemerintah menyimpulkan bahwa kekerasan seksual memang terjadi dan memiliki pola. Laporan tersebut menjadi dokumen resmi negara. Berdasarkan temuan Tim Gabungan Pencari Fakta, jumlah pemerkosaan 52 orang, pemerkosaan dan penganiayaan 14 orang, penganiayaan seksual 10 orang, pelecehan seksual 9 orang. Tim relawan mencatat angka korban yang lebih tinggi daripada laporan awal. Komnas Perempuan kemudian menjadikan temuan tersebut sebagai referensi penting dalam advokasi jangka panjang. Namun banyak rekomendasi investigasi lanjutan tidak pernah sepenuhnya dijalankan. Hingga hari ini kasus Ita Marta Dinata Haryono belum pernah dibuka kembali melalui penyelidikan independen menyeluruh. Desakan terhadap penyelesaian pelanggaran HAM berat masih terus disuarakan. Mengingat Ita bukan berarti membuka luka lama tanpa tujuan. Mengingat berarti memastikan bahwa korban tidak dihapus dari catatan sejarah. Jika kebenaran tidak dicari, maka keheningan akan menjadi versi resmi. Dan sejarah secara perlahan akan kehilangan suaranya.